Mas, Mbak, saya tuh menghadapi banyak kasus-kasus anak-anak korban KDRT. Baik yang mereka melihat papa mama saling menyakiti secara fisik dan verbal, maupun anak-anak yang mengalami langsung disakiti secara fisik maupun verbal. Luka-luka yang sulit dijelaskan, mewujud kepada hati yang kosong, jiwa yang terkoyak, melihat dunia seperti hitam putih. Siklus luka batin sangat bisa diputuskan. Penentunya di kamu. Ada satu hal yang mungkin kamu nggak ngeh. Walaupun calon pasangan kamu benar-benar baik, benar-benar tulus, tapi kalau kamu sendiri toksik, yang akhirnya sering menyakiti dia, ujung-ujungnya orang baik itu bisa jadi jahat juga loh. Ini realitas loh. Ada orang-orang yang awalnya baik, tulus, ingin mencintaimu. Namun karena engkau sakiti terus. Tentu bukan maunya kamu ya, itu adalah kendali-kendali tidak sadar dari alam bawah sadar. Yaitu tadi dari akumulasi-akumulasi luka batin yang terpendam. Banyak orang baik yang kemudian menyerah jadi orang baik, lalu jadi kasar. Karena merasa, aduh cukup ya gue bersabar, makin dizolimin nih. Salah dikit, dimarahinnya berlebihan. Aku juga pengen dihargai kali. Kenapa dia gitu banget? Akhirnya ada yang menjadi kasar juga. Dan kemudian saling menyakiti. Dan tidak sedikit di antara mereka yang selingkuh. Yang merasa bahwa udah capek nggak dihargai selama ini. Udah sabar selama ini tapi nggak dianggap. Kemudian ketemu seseorang yang bisa sedikit saja menghargai. Sedikit saja mengerti. Itu rasanya udah enak banget. Udah kayak setetes air di padang gurun. Kalau kamu mau rumah tangga kamu nanti terhindar dari perselingkuhan, terhindar dari kekerasan, percekcokan KDRT. Inilah 2 tanda bahwa kamu sudah siap nikah. Pertama, kamu sudah harus dewasa. Orang yang dewasa punya kematangan dalam bersikap, dalam berkata, dalam mengambil keputusan. Dicirikan dengan adanya jeda dan adanya filter. Jeda itu artinya bukan orang yang bisa langsung, spontan, detik itu juga memberikan respon emosi. Dia bisa jeda dan filter. Orang yang dewasa tidak akan terpicu secara primitif untuk melakukan apa saja, merespon apa saja yang sesuka hatinya. Contoh, kalau ada orang menjelek-jelekkan kamu nggak akan langsung terpicu untuk marah detik itu juga. Ada jeda, ada filter. Jeda dalam hal ini adalah diproses dulu, dianalisa dulu. Kenapa dia bisa begitu ya? Aku ada salah apa ya? Atau jangan-jangan dia lagi dapet, atau jangan-jangan dia lagi ada masalah. Kenapa ya? Atau mungkin memang dia tipenya gitu. Jangankan ke orang, ke nyamuk aja bisa marah, digigit nyamuk aja bisa luka batin. Masa aku harus terpicu dengan orang-orang seperti itu? Jadi ada jeda, ada filter. Tidak semua yang ia lihat itu langsung menyusup ke hati, ke pikiran dan membekaskan luka. Ada filter, ada bentengnya. Anda tahu benteng? Benteng kerajaan itu ada prajurit yang menjaga. Tidak semua hal, tidak semua orang bisa masuk. Benar-benar ketat. Kalau kita filosofinya seperti itu, aku adalah kerajaan dan aku punya benteng yang kuat. Makanya orang dewasa itu tidak mudah rapuh. Orang-orang yang terlalu spontan, mobilnya diserempet bisa langsung yang buka jendela, maki-maki, wah, mencak-mencak. Kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, orang-orang yang dewasa tidak hanya soal respon emosi yang ada jeda, ada filter. Soal mengambil keputusan, orang yang dewasa itu memang terkesan rada telat. Sebenarnya bukan telat. Dia cermat, dia suka menjeda, sampai benar-benar dia yakin dia ambil keputusan. Tolong dibedakan ya, dia bukan orang yang ragu-ragu mengambil keputusan. Ragu dan cermat itu berbeda. Makanya orang yang buru-buru mau nikah, itu saya nilai tidak dewasa. Kita beli baju aja nih, beli handphone dan lain sebagainya, kita benar-benar ngecek loh, cocok nggak, pas nggak. Bahkan untuk hal-hal tertentu yang rada mahal, kita cari di YouTube reviewnya. Jadi ciri orang dewasa adalah apa yang dia lihat dan dengar tidak langsung memicu emosi dia detik itu juga. Orang yang dewasa ketika menerima kebaikan dan perhatian dari orang lain, dia nggak langsung jatuh cinta karena dia tidak mudah jatuh cinta. Melihat dan mendengar yang negatif itu tidak langsung menyakiti hatinya, tidak langsung mengotori pikirannya. Itulah kedewasaan, ada kontrol diri. Di dalam kontrol diri itu ada jeda dan filter. Mengapa ini penting? Kamu mau nikah tapi nggak dewasa, bahaya banget. Nanti kalau sudah menikah, suami atau istrimu hanya nggak bales WA kamu 3 jam, kamu bales atau kamu telepon, kamu lagi apa? Kenapa kamu kok nggak menghormati aku sih? Masa-masa promosi doang, sekarang di WA juga. Padahal kamu online tapi nggak dibales. Ini berarti tidak ada jeda dan filter. Orang yang dewasa sering bermain di alam pikirnya,
Jangan-jangan dia lagi sibuk. Mungkin dia lagi bingung mau jawab aku apa. Nanti kalau ketemu juga mungkin akan ngomong kok. Karena di dunia ini, Anda harus tahu ya, sangat banyak orang yang nggak bisa leluasa untuk ngomong via WA gitu loh. Kalau ketemu mungkin bisa lebih pecah, bisa lebih dinamis ngomongnya, bisa lebih ekspresif. Kita tuh butuh andai-andai yang positif begitu loh. Oh, jangan-jangan dia lagi nggak sehat. Jangan-jangan dia bingung mau jawab aku apa. Daripada jatuhnya janji-janji kan dia mungkin nggak enak. Mungkin dia bukan tipe yang ekspresif yang terbiasa nyaman untuk ngomong sesuatu di WA. Mungkin aku akan WA ke dia, boleh aku telepon nggak? Mungkin dengan begitu dia lebih enak. Atau mungkin, besok juga ketemu bisa ngomong. Jadi orang dewasa itu banyak perbendaharaan. Kemungkinan-kemungkinan positif. Reasoning positif. Alasan-alasan yang positif. Kalau calonmu atau kamu sendiri tidak punya filter yang kuat untuk merespon kepada apa yang kamu lihat dan dengar, saya sarankan kamu tunda pernikahan. Kenapa? Sudah sangat banyak orang-orang yang kurang dewasa, buru-buru masuk dalam pernikahan, kemudian anaklah yang jadi korban. Ciri yang kedua orang yang dewasa adalah ia tidak akan melibatkan orang lain untuk turut sedih, turut terbeban atas masalahnya. Inilah sisi tidak enaknya sebagai orang yang dewasa. Dia berusaha untuk tidak melibatkan orang lain ikutan sedih, ikutan menderita. Kalau bisa dia yang tanggung semuanya. Dalam pernikahan penting, kalau nanti sudah menikah ternyata pasanganmu itu ada masalah dengan kamu, dia libatin orang tuanya, bahkan libatin orang tua kamu, itu nggak mateng gitu loh. Ada loh orang-orang yang sudah punya anak malah, setiap kali berantem sama pasangannya, bawa-bawa orang lain. Kemana-mana diceritain. Ke orang tua, ke teman-teman, ke tetangga, ke rekan-rekan kantor, sangat tidak dewasa gitu loh. Oke lah, ke orang tua mungkin masih boleh. Walaupun saya tetap tidak setuju. Kenapa? Cukuplah perjuangan mereka, proses mereka, melahirkan kita, membesarkan. Cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Banyak masalah pernikahan terjadi karena pasangan tidak dewasa. Bocor kemana-mana masalah rumah tangga. Tentu saja kamu nggak akan kuat. Wah, kemana-mana nih. Sehingga sering terjadi ada orang yang males komunikasi lagi kepada pasangannya. Ada orang yang males curhat kepada pasangannya sendiri karena dia tahu ini bakal bocor. Ada orang yang sudah lama nggak mau mengungkapkan perasaannya kepada pasangan dia sendiri, kepada istri, kepada suami dia sendiri. Ini kan sudah nggak aman karena dalam pernikahan itu tidak hanya telanjang badan, tapi telanjang pikir, telanjang rasa. Telanjang pikir tuh ada rencana apa, ada pemikiran apa, di-sharingkan. Jangan punya pasangan tapi nggak melibatkan pasangan. Rencana keuangan, rencana ini itu harus melibatkan pasangan agar pasangan dimuliakan. Karena banyak pernikahan itu tidak harmonis karena masing-masing gitu loh. Wahai mas-mas yang nonton video ini, kamu harus tahu psikologi wanita, apalagi psikologi istri. Istri itu ingin dilibatkan. Dilibatkan soal perencanaan keuangan, dilibatkan soal rencana harian, mingguan, bulanan. Itu bentuk-bentuk memuliakan istri. Dan banyak banget istri-istri, wanita-wanita yang merasa, gue tuh kayak nggak dianggap mas. Gaji dia berapa aja aku nggak tahu. Kok kayak disembunyiin, ada apa sih gitu loh. Dia ngasih ke orang tuanya berapa, aku pun nggak pernah tahu. Ngapain sembunyi-sembunyi? Emangnya aku larang? Wahai mas-mas, wahai mbak-mbak, kalau kamu sebelum menikah sudah punya prinsip nggak mau telanjang pikir, nggak mau telanjang rasa kepada pasanganmu nanti, ini menjadi cikal bakal masalah loh. Ada tuh sebuah kasus ya, di mana istri sudah kesel karena selama ini nggak pernah dilibatkan juga, nggak pernah ada keterbukaan soal keuangan, soal perencanaan. Suatu saat istri pulang beli sesuatu yang rada mahal. Suami nanya tuh, oh ini kayaknya mahal ya? Istri jawab, karena juga sudah memendam kesel dari lama ya. Suka-suka gue dong, uang-uang gue. Lu beli apa juga nggak pernah ngasih tahu gue kok. Keuangan lu gimana juga gue nggak pernah tahu kok. Kalau udah begini ya udah perang. Anda tahu nggak, di dalam pernikahan seks itu penting. Persetubuhan itu penting. Persetubuhan artinya persatuan tubuh. Namun ada yang lebih penting dari itu. Persatuan pikiran, persatuan perasaan. Saya tahu tidak ada pemikiran yang sama. Saya tahu tidak ada perasaan yang sama. Soal perasaan apalagi, perempuan sama laki-laki pasti berbeda. Persatuan dalam hal ini tuh berkomunikasi. Perbedaan tidak perlu disama-samain. Perbedaan tetaplah perbedaan. Tapi komunikasi itu menyatukan. Maka perlu juga telanjang perasaan kepada pasangan. Artinya di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, utarakan rasa-rasanya kamu. Sayang, kemarin kok kamu cuekin aku, nggak enak ya rasanya ya. Kenapa sih kemarin kok nggak mau omongan? Ada apa sih?
Nah, itu telanjang rasa, ungkapin. Karena pernikahan itu dianggap tidak sehat kalau sudah saling menutupi rasa. Nggak mau ngomong apa-apa lagi, nggak mau mengungkapkan. Banyak loh orang-orang yang sudah apatis yang berkata, gue ngomong juga percuma lah. Dia juga nggak peduli, dia juga nggak dengerin. Anda beruntung loh nonton video ini jauh-jauh hari sebelum menikah. Jangan yang gimana nanti deh mas. Kau gimana nanti, ngalir-ngalir aja, tahu-tahu udah saling melukai, udah nggak bisa loh. Udah saling melukai, maaf pun tidak mengembalikan. Sekarang tanda kedua, bahwa kamu sudah siap nikah. Kalau kamu ada mood swing, perubahan mood yang sangat cepat, yang akarnya insecurity, rasa insecure, itu wajib melangsungkan pemulihan dulu. Nggak boleh langsung menikah. Saya banyak menangani anak-anak yang punya orang tua yang toksik, yang nggak punya kestabilan emosi gitu loh. Anak-anak tuh bingung, apalagi di masa kanak-kanak, terjadi kebingungan. Kemudian terjadi krisis identitas diri. Kamu yang punya mood swing ya, bisa tiba-tiba sedih, bisa tiba-tiba kesel, bisa tiba-tiba muka-muka hampa. Itu perlu dipulihkan dulu. Calon kamu atau kamu ada kestabilan mood nggak? Kalau kamu cukup stabil moodnya, calon kamu juga stabil moodnya, itu aman tuh. Gini ya, jangan salah paham. Sedih itu wajar. Bete itu wajar banget. Tapi maksudnya adalah kestabilan dan kewajarannya. Menjadi tidak wajar kalau lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba mau sedih. Lagi nggak ada apa-apa, everything is okay. Tiba-tiba kayak pengen marah gitu. Lagi nggak ada apa-apa, semua lagi oke-okenya. Tiba-tiba kayak pengen nangis gitu. Biasanya wanita-wanita yang di masa gadis ada mood swing begini, pasca lahiran biasanya satu paket juga mengalami baby blues. Lihat bayinya tergeletak tuh kayak yang takut atau yang sedih banget. Bahkan ada jenis depresi pasca lahiran yang sangat mengkhawatirkan, yaitu seorang ibu melihat bayinya kayak pengen disakiti, pengen dicelakai gitu loh. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ada ibu-ibu ketika bawa anaknya ke mall gitu ya, gendong bayinya atau balitanya, dia paling takut kalau naik eskalator. Dia paling takut kalau berada di lantai-lantai tertentu, karena kayak pengen jatuhin bayinya. Nah, orang yang nggak melek psikologi, dipikir ini karena setan, karena kesurupan apa, karena hal-hal goib. Enggak, ini psikologi. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, di masa kecil, dia banyak mengalami pengabaian oleh orang tuanya. Di masa kecil, dia banyak mengalami tekanan, luka batin oleh orang tuanya. Jadi buat kamu yang mengalami gangguan mood, memang sebaiknya bebenah diri dulu, memulihkan diri dulu. Bagaimana caranya? Tentu cara yang pertama dan terutama adalah mendekat kepada Tuhan. Harusnya dengan banyak beribadah, banyak mendekat kepada Tuhan, jiwa bisa tenang. Harusnya seperti itu. Kedua, pergi ke konselor yang bisa memberikan terapi. Tidak hanya ngobrol loh ya, karena banyak masalah psikologis tuh cuma curhat doang, nggak nolong. Cuman ngobrol doang, diskusi nggak nolong. Perlu terapi. Di terapi yang sesungguhnya, biasanya air mata keluar. Biasanya terjadi tangisan. Itu adalah sampah-sampah emosi. Sedih-sedih, marah-marah, kecewa-kecewa yang terpendam dari masa lalu. Ketika itu terkuras, gudang jiwa lebih kondusif, otomatis gangguan moodnya akan berkurang. Mengapa saya menginformasikan ini? Ya gimana ya, yang namanya luka batin memang harus diterapi. Karena tidak akan sembuh oleh waktu. Waktu tidak menyembuhkan. Upaya-upaya terapi seperti ini adalah untuk memutus belenggu luka batin. Kalau nggak begini, nggak kelar-kelar, terus-menerus sampai ke anak cucu. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official, seperti di layar ini. Di situ ada jadwal training, semoga ada yang di kota kamu. Karena di training saya itu, di dalamnya ada banyak sesi-sesi terapi yang bisa meringankan, bisa membantu